sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 6 April, hari Minggu, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberikan harapan akan hidup yang baru. Kami mohon, berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang bersinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Tentunya kita pasti dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanan retret agung kita, masa pantang dan puasa kita sudah memasuki hari Minggu, Pekan Prapaskah yang kelima. Tentunya perjalanan dinamika pantang dan puasa kita ada jatuh dan bangunnya. Dan itu sesuatu yang sungguh alami, yang kita semua bisa mengalaminya.
Namun kita diajak untuk selalu mengandalkan kepada Tuhan agar kita bisa menjalani seluruh rangkaian perjalanan retret agung kita itu. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam diri kita ini dipenuhi berbagai macam emosi-emosi yang kita ungkapkan dalam diri kita itu. Atau bahkan juga kadang pikiran-pikiran negatif kita. Dan ini adalah bagian dari kecenderungan kita yang suka dan mudah menghakimi, mengadili orang lain. Dan inilah yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika para ahli Taurat, orang Farisi menghakimi kesalahan dan dosa perempuan yang berzina. Memang kita semuanya tahu bahwa perempuan itu berdosa dan bersalah. Tetapi perlakuan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seolah-olah suci sendiri, itulah yang dikritik oleh Yesus. Melalui caranya, dengan diam, lalu berkata, "Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Karena hukumnya dilempar. Maka Yesus memberi perintah itu. Siapa yang merasa tidak berdosa, yang tidak punya dosa dalam hidupnya, silakan melempar yang pertama. Dan apa yang terjadi? Kita lihat, mereka sadar sehingga pergilah satu persatu dari yang tertua, dari yang paling banyak dosanya. Dan di akhir kisah Yesus pun tidak menghakimi, malah mengampuni sambil berkata kepada perempuan itu agar ia tidak berbuat dosa lagi. Nah itu, saudara-saudara yang terkasih, yang tentunya kita semua diajak untuk sungguh-sungguh masuk dan kita mengenali diri kita bahwa kita ini manusia yang juga yang lemah, yang banyak dosa dalam hidup kita. Pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita sudah diajak masuk dalam misteri sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Seiring dengan patung-patung ataupun salib di dalam gereja sudah mulai diselubungi, ditutup dengan kain warna ungu. Minggu sengsara mengajak kita untuk masuk dalam sengsara Kristus yang menebus, yang menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Justru karena belas kasih Allah yang tak terhingga kepada kita itulah kita diingatkan, kita disadarkan untuk kita menyadari akan kelemahan dan dosa-dosa kita itu. Kita yang berdosa ini tidak dihakimi oleh Tuhan, malah menerima belas kasih Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi seringkali kita malah berbuat yang sebaliknya. Kita sudah diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni, bahkan kita menghakimi orang lain. Maka marilah, saudara-saudara yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan akan rahmat dan kasih Tuhan yang selalu kita alami dalam hidup kita. Dan itu harus kita lakukan. Apa yang sudah kita alami, sudah kita terima dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengampuni, memaafkan, maka kita pun juga dipanggil untuk berani mengampuni, memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Dan sehingga kita sungguh menjadi murid-muridnya yang sejati. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku, karena
rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di tatamu Tuhan, karena kemurahan-Mu bersihkan jiwaku. Semoga Kau laburkan segala dosaku, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau bersihkan jiwaku. Hati merasa malu datang kepadamu, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah di hati mohon kepadamu, semoga Kau ampuni segala dosaku, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Mohon kekuatan-Mu, mohon bantuan-Mu, agar tiap langkahku Dikau serta selalu, dari lembah sengsara angkatlah diriku, hingga pada akhirnya sampai kepadamu, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.